Keluarga seniman itu dibantai pada tahun 2021 lalu. Ada 4 orang sekeluarga yang dibantai. Keluarga ini adalah seniman pemilik Padepokan Seni Ongko Joyo, Desa Turus Gede, Kecamatan Kota Rembang, Jawa Tengah. Adapun keempat korban tersebut adalah Dalang Anom Subekti, 63 tahun, pemilik Padepokan Seni Ongko Joyo Rembang. Istrinya Tri Purwati, 53 tahun, anaknya Alfitri Sai Fatina, 13 tahun, dan sang cucu Galuh Lintang Laras Kinanti, 10 tahun. Berikut ini adalah kronologi pembunuhannya. Sore itu, pada Rabu 3 Februari 2021, Anom Subekti yang merupakan seorang dalang menerima tamu pembeli gamelan miliknya. Pembeli gamelan tersebut diterima di rumahnya di Padepokan Seni Ongko Joyo, Desa Turus Gede. Salah satu tamu itu bernama Sumani. Sumani adalah teman dari Anom Subekti. Kala itu terjadi transaksi dan Anom Subekti menerima uang sekitar 15 juta rupiah. Malamnya sekitar pukul 20 WIB, Sumani keluar rumah dari rumahnya yang berada di Desa Pragut, RT 2, RW 2, Kecamatan Sulang, Rembang. Adapun tujuannya keluar rumah adalah menuju ke rumah Anom Subekti di Desa Turus Gede. Anak dari Sumani juga mengatakan bahwa bapaknya memang keluar rumah dari pukul 20 sampai pukul 24 WIB. Kemudian antara pukul 21 sampai 24 WIB diperkirakan mulai melancarkan aksinya untuk menghabisi nyawa keempat korban. Hal itu merujuk dari interval waktu ia keluar rumah, dikuatkan dengan rekaman CCTV dan kesaksian warga yang sempat melihat sepeda motor tersangka terparkir di depan rumah korban. Selanjutnya, pada Kamis 4 Februari 2021 pukul 6 WIB, jenazah keempat korban pun ditemukan oleh asisten rumah tangga. Kapolres Rembang AKBP Kurniawan Tandi Rungre menjelaskan, penemuan jenazah para korban berawal dari seorang asisten rumah tangga atau ART yang hendak bekerja di rumah korban yang bernama Suti. Saat hendak memasuki rumah, ia melihat pagar padepokan itu sudah terbuka. Saat ART itu memanggil-manggil pemilik rumah, namun tak ada jawaban. Kemudian ART ini masuk dan melihat. Ternyata ia sangat terkejut karena ditemukan ada 4 jenazah yang sudah tergeletak di tempat tidur. Setelah mendapati mayat tersebut, kemudian ia melaporkan ke Ibu RT, dan Ibu RT selanjutnya melapor ke Polres bahwa ada 4 jenazah yang ada di dalam rumah. Menerima laporan tersebut, tim Satreskrim Polres Rembang langsung mendatangi lokasi kejadian. Ditemukan sejumlah luka bekas hantaman benda tumpul pada bagian kepala para korban. Ada yang keluar darah dari wajah dan juga dari hidung. Pihak kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan dengan cara menyisir sekitar lokasi kejadian. Sejumlah barang bukti pun ditemukan dalam insiden tersebut. Selanjutnya, pada Jumat 5 Februari 2021, tim penyidik Polres Rembang dibantu Polda Jawa Tengah menemukan alat bukti petunjuk pengungkapan kasus. Saat itu, ditemukan sidik jari tersangka pada salah satu gelas kopi di rumah korban. Kesaksian-kesaksian dan rekaman CCTV pun mulai dicocokkan, dan ternyata sesuai dengan ciri-ciri pemilik sidik jari. Diketahui pelakunya adalah Sumani.
Pada Sabtu 6 Februari 2021, pihak kepolisian kemudian menerbitkan surat penjemputan terhadap tersangka Sumani di rumahnya di Desa Pragu, Kecamatan Sulang, Rembang. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Iskandar Fitriana menyebut tersangka menyadari saat dirinya hendak dijemput paksa oleh tim penyidik, sehingga tersangka nekat ingin mengakhiri hidupnya dengan meminum racun serangga atau pestisida. Atas kondisi tersebut, tersangka lalu dilarikan ke RSUD Dr. Sutrasno Rembang dan menjalani perawatan di ruang ICU. Selanjutnya, pada Senin 8 Februari 2021, berdasarkan penyidikan dan merujuk pada sejumlah bukti dan petunjuk yang muncul dalam proses pengungkapan, tim Satreskrim Polres Lembang kemudian menetapkan Sumani, 44 tahun, sebagai tersangka. Selanjutnya, pada Kamis 11 Februari 2021, pihak kepolisian Resor Rembang menggelar konferensi pers atas kasus pembunuhan terhadap 4 orang sekeluarga tersebut. Namun, tersangka tidak bisa dihadirkan karena masih menjalani perawatan medis. Kapolda Jawa Tengah saat itu, Irjen Polisi Ahmad Lutfi, mengatakan setelah melakukan aksi pembunuhan, Sumani membawa pulang perhiasan emas para korban berupa cincin, anting-anting, jarum, dan gelang. Selain itu, ia juga membawa uang tunai sebesar 13,1 juta rupiah. Sebelum mencoba bunuh diri, ia juga diketahui mentransfer uang sebesar 8 juta rupiah ke rekening atas nama Ratna Sari Dewi. Kemudian, di rumah Sumani, polisi juga menemukan arit yang digunakan untuk membunuh. Dari hasil lapor, diketahui bahwa Sumani membunuh dengan benda tajam dan benda tumpul. Dari penggeledahan di rumah tersangka, ditemukan arit yang ada bercak darah milik korban, yakni istri korban yang bernama Purwati. Sementara benda tumpul belum bisa kami temukan, kata Irjen Polisi Ahmad Lutfi saat itu. Tak hanya itu, polisi juga menemukan bercak darah korban di stang motor Sumani serta perhiasan para korban yang diambilnya. Ditemukan perhiasan di rumah tersangka, di antaranya ialah gelang, cincin, dan anting. Di anting ada darah putrinya, di cincin ada darah ibunya, katanya. Kapolda Jateng mengatakan bahwa mendiang Anom Subekti mengenal Sumani. Hubungan di antara korban dengan pelaku ialah teman atau kolega. Danang Dwi Irawan, putra dari Anom Subekti, juga mengaku kenal dengan Sumani. Saya kenal dengan dia, tapi tidak terlalu akrab. Saya tidak mengira sama sekali. Saya harap dia dihukum seberat-beratnya, kata Danang. Pelaku pun kemudian dijerat dengan pasal berlapis sebagai berikut, yaitu pasal 340 KUH Pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Pasal 338 KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Pasal 365 ayat 3 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pasal 80 ayat 3 Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan atau denda maksimal 3 miliar rupiah. Sidang putusan perkara pembunuhan dalang Ki Anom Subekti beserta 3 anggota keluarganya yang dilakukan oleh Sumani pun digelar pada Rabu 6 September 2021 siang di Pengadilan Negeri Rembang. Sumani
divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang. Ketua Majelis Hakim, Anteng Supriyo, yang memimpin jalannya sidang secara virtual tersebut, membacakan putusan kepada terdakwa Sumani. Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan pidana dengan hukuman mati.